Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramita Zulfiana dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Humanira. Saya di sini ingin presentasikan materi dampak dalam bermain game untuk tugas akhir semester 1 aplikasi komputer. Oke, baik. Yang pertama itu ada pendahuluan ya. Teknologi sudah semakin luas digunakan oleh masyarakat Indonesia. Contohnya pembahasan yang akan saya ambil yaitu kecanduan game online pada anak usia dini. Game online itu seringkali menjadi musuh para orang tua dan guru ketika mendidik anak, bahkan pada akhirnya menjadi masalah bagi si anak sendiri dan juga berkembang menjadi masalah sosial. Game juga bisa menimbulkan kecanduan pada anak dan remaja. Kecanduan game biasanya disebut salah satu gangguan mental, dan salah satu gangguan mental tersebut adalah anak akan menjadi lebih pemarah dari biasanya. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian kali ini saya menggunakan metode penalaran deduktif, yang mana saya menggunakan metode dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulannya. Oke, selanjutnya, apakah game internet bisa membahayakan anak-anak? Terdapat dua sisi ya kan, sisi positif dan sisi negatif pastinya. Nah, bermain game merupakan hal yang menyenangkan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa kan. Tapi waspada jika sudah terlalu berlebihan, itu akan menimbulkan kecanduan game. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kecanduan main game. Kecanduan game sudah dikategorikan sebagai penyakit dalam pengertian gaming syndrome, yaitu ketika kita berlebihan main game yang biasanya terjadi pada anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan. Dampaknya akan menjadi emosional dan temperamental. Ada juga kasus ya, ternyata banyak anak kecil yang cenderung ingin meniru karakter tokoh game, dan juga anak hanya puas jika bermain game. Nah, itu tuh dikategorikan sebagai internet gaming disorder. Nah, kecanduan penderita internet gaming disorder biasanya diawali dengan ajakan teman untuk bermain game internet di ponsel atau di warnet gitu kan. Nah, game ini tuh biasanya dimainkan kapan saja dan di mana saja gitu. Peningkatan durasi dalam bermain game internet ini akan menyebabkan kecanduan karena ya sering. Nah, game seperti contoh di atas untuk orang dewasa tidak apa-apa, tapi jika untuk anak kecil itu sangat berbahaya, namun jika berlebihan. Nah, maka solusinya untuk menjaga internet gaming disorder ini kalau sudah telat sangat sulit, karena yang pertama, anak akan sangat pemarah, yang kedua tidak bisa lupa dari game tersebut, yang terakhir anak harus direhab ke tumbuh kembang anak atau kejiwaan anak. Nah, jadi game itu tuh bermanfaat, tapi kalau nggak berlebihan gitu. Sisi negatifnya yaitu ketika orang tua sibuk dan anaknya hanya dihibur dengan gadget, membuat anak menjadi toksik. Orang tua juga sering mengeluh adanya penurunan dalam prestasi akademik dikarenakan anak kecanduan dan kegagalan anak dalam bermain game, menyebabkan adanya gangguan tidur dan gangguan dalam kegiatan di sekolah. Nah, cara penanganannya yaitu dengan mengawasi dan mengarahkan anak dalam bermain game agar tidak berlebihan. Lebih baik jika untuk meluangkan waktu untuk anak dan melatih anak untuk terbiasa dan diatur waktu anak untuk bermain gadgetnya agar anak terbiasa dan tidak hanya bermain game gitu. Kesimpulan dari data yang saya kumpulkan mengenai kontroversi game online, bahwasanya format game tak hanya menimbulkan kesenangan, tetapi juga bisa meningkatkan keterampilan, pola pikir, ataupun kecepatan berpikir. Nah, gangguan akibat game internet ini disebut dengan istilah internet gaming disorder. Penderitaan internet gaming disorder ini dicirikan dengan kegagalan suatu individu dalam mengontrol penggunaan internet. Nah, ini dapat menimbulkan stres nyata dan gangguan fungsional dari kehidupan interaksi sosialnya. Semua ini tentu mempengaruhi aspek kehidupan dan masa depan anak. Maka dari itu, kewajiban orang tua yaitu menjaga anak agar tetap dalam penjagaan yang baik. Dengan begitu, anak tidak menimbulkan penyakit internet gaming disorder dan penyakit mental lainnya.
Sekian untuk materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, tutur kata yang kurang. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.